Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat receh, bertemu kembali dengan saya di channel Konter 3D. Gimana kabarnya para pejuang receh semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Sahabat receh, di video kali ini saya akan bercerita atau berbagi pengalaman dalam perjalanan saya membangun sebuah bisnis konter dari modal 4 juta hingga sekarang mempunyai keuntungan perharinya sebesar Rp500.000. Maaf kawan-kawan, sahabat receh, bukan maksud saya untuk menyombongkan diri, tapi siapa tahu bisa memotivasi kawan-kawan semua yang mempunyai modal minim tapi ingin mempunyai sebuah usaha. Mungkin dari kawan-kawan di sini ada yang udah mempunyai niatan untuk membuka sebuah usaha di bidang konter tapi masih terkendala dengan masalah modal. Semoga dengan saya menceritakan pengalaman saya dari perjalanan membuka konter ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang berniat membuka konter tapi mempunyai modal yang sangat minim. Jika kawan-kawan mempunyai niat untuk membuka sebuah usaha di bidang konter dan kawan-kawan masih ragu dengan modal yang kawan-kawan punya, menurut saya jalanin aja dulu sebisa dan semampu kawan-kawan. Yang terpenting pahami dulu apa itu bisnis yang kawan-kawan lagi menjalani, bagaimana cara pemasarannya, dan bagaimana cara mengatur keuangannya. Untuk masalah modal, jika nanti dalam perjalanannya merasa modal itu kurang, bisa kawan-kawan tambah. Membangun sebuah bisnis itu seperti membangun sebuah rumah. Jika pondasi yang kita bangun kuat, maka akan mudah untuk ditingkatkan. Begitu pula dengan bisnis. Kita jangan dulu berpikir ingin berbisnis dengan modal yang langsung besar. Kalau kawan-kawan merasa sudah mempunyai modal yang cukup untuk membangun sebuah bisnis, lebih baik langsung dipraktekkan meski modal yang kawan-kawan punya itu sangat minim. Sembari kita memahami apa bisnis yang sedang kawan-kawan jalani, bagaimana potensinya, serta bagaimana cara menargetkan konsumen pasar kita. Kawan-kawan jangan dulu berpikir membangun bisnis itu pingin dengan modal yang besar. Karena kita tidak tahu seberapa cukup modal untuk membangun bisnis. Lebih baik bertahap dari modal yang kecil dulu. Yang terpenting dalam sebuah bisnis ialah konsisten serta tahu cara mengatur keuangannya. Oke, kita kembali ke topik utama kita. Awal perjalanan saya membangun bisnis konter itu di tahun 2020. Berawal dari sebuah obrolan sama istri tentang bagaimana cara membangun usaha. Awalnya saya tidak punya niat untuk membuka sebuah konter. Karena yang pertama saya tidak punya basic dalam berjualan. Awalnya saya sebagai kurir barang antar kota, dan yang kedua saya juga tidak mempunyai cukup modal untuk membangun sebuah bisnis, apalagi membuka usaha konter. Saya waktu itu hanya mempunyai uang sebesar 4 juta rupiah dan juga tidak memiliki tempat buat berjualan. Saya pikir mustahil dengan uang 4 juta rupiah cukup untuk membangun sebuah bisnis, apalagi membuka sebuah usaha konter. Dan di sini saya juga belum memiliki tempat buat berjualan. Otomatis saya harus
alokasikan sebagian dananya untuk sewa ruko buat tempat berjualannya. Qadarullah, alhamdulillah saya dipermudah jalannya sama Allah. Dengan iseng-iseng bertanya sama teman, alhamdulillah saya dapat info bahwa ada sebuah ruko yang mau disewa per bulan dengan harga sewa Rp700.000. Setelah saya bayar sewa rukonya, di sini baru saya merasa bingung. Apakah dengan uang Rp3.300.000 cukup buat membangun sebuah usaha konter? Lalu saya mencoba ngobrol dengan teman yang kebetulan dia sudah lama bergelut di dunia konter. Saya iseng-iseng mencari info agar dapat sedikit pencerahan tentang pembagian dana. Untuk etalasenya, kebetulan di sini saya sudah memiliki etalase bekas dulu orang tua berjualan kopi. Jadi untuk sementara saya pas awal membuka konter memakai etalase yang ada dulu. Setelah saya dapat pencerahan untuk pembagian dananya, dengan dana Rp3.300.000 itu saya alokasikan Rp1.000.000 untuk membeli kebutuhan aksesoris. Saya serahkan untuk membeli kebutuhan aksesoris itu kepada teman saya karena dia yang pertama udah berpengalaman dalam dunia konter, yang kedua udah paham aksesoris apa yang memang dibutuhkan sama konsumen agar tampilan konter terlihat penuh serta barangnya cepat keluar supaya modal saya cepat untuk berputar. Dan untuk isi etalasenya, kawan-kawan, saya disarankan sama teman saya ini untuk membeli kartu perdana serta voucher kosong. Meski saya mampu membeli kartu perdana masing-masing dari tiap provider jumlahnya 2 biji, yang penting semuanya ada komplit. Jika nanti ada pelanggan yang menanyakan sebuah kartu dari provider, saya bisa menyediakannya. Jadi pelanggan tidak kecewa, menganggapnya semua barang ada di konter saya. Untuk yang kedua, saya disuruh membeli voucher kosong agar tampilan dari etalase saya terlihat penuh. Dan juga jika nanti ada pelanggan yang membeli sebuah kuota dari satu provider, kita tinggal eject dan kita juga bisa langsung mencukupi kebutuhan pelanggan itu. Meskipun modal kita kecil, tapi di mata pelanggan kita bisa memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Setelah pembagian dana untuk aksesoris sudah selesai, untuk tampilan dari etalase sudah terpenuhi, sisanya saya disarankan untuk memasukkan semua saldonya ke aplikasi multi. Mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu apa itu aplikasi multi. Aplikasi multi ialah aplikasi yang mencakup semua transaksi. Di situ ada buat top up e-wallet, buat isi pulsa, isi token, bahkan mungkin sekarang udah ada aplikasi multi yang menyediakan untuk transfer ke semua bank. Saya disarankan untuk memasukkan semua sisa uang ke aplikasi multi itu ialah biar fleksibel. Nanti kalau misalkan ada pelanggan yang membutuhkan top up e-wallet, saya bisa memenuhinya. Terus ada yang mau isi token atau isi pulsa ataupun mau minta voucher kuota, saya tinggal eject lewat aplikasi multi itu. Jadi semua pelanggan di sini bisa saya penuhi kebutuhannya meski dengan modal yang sangat minim. Oke, itu cerita saya dalam perjalanan membangun sebuah bisnis konter dengan modal 4 juta. Untuk cerita perjalanan saya
Dari modal 4 juta hingga sekarang mempunyai penghasilan 500.000 per hari. Tonton di video part 2-nya. Saya akan jelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang semakin meningkat tiap harinya dengan modal 4 juta rupiah itu. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa menjadi motivasi atau inspirasi buat kawan-kawan yang mau membuka usaha, terutama di bidang cutter. Meski mempunyai modal minim, lebih baik kawan-kawan langsung praktekkan aja, gak usah nunggu dulu pingin modalnya nyampe besar, karena kita gak tahu seberapa cukup modal itu untuk membangun sebuah bisnis. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sampai di sini videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.